Dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Kali ini saya akan memberikan sebuah analisa singkat ya, yang berkaitan dengan kondisi politik hari ini. Ya, bisa jadi analisa saya ini bukan analisa yang canggih, tapi hanya berdasarkan pengamatan yang kita lihat di media-media hari ini. Kalau kita menengok suatu peristiwa kemarin, yaitu di mana pada Munaslup Partai Gerindra, Prabowo kembali dicalonkan menjadi capres pada 2029. Di saat yang sama, di forum tersebut, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi lah aktor yang membuat dia itu berhasil menduduki RI 1. Kalau kita perhatikan dari kejadian ini ada sesuatu yang menarik. Di forum tersebut, Prabowo dicalonkan lagi sebagai capres untuk 2029. Pertanyaannya, apakah Prabowo akan tetap merangkul Gibran sebagai wapresnya atau bukan? Ya, ada dua kemungkinan. Prabowo mungkin akan kembali merangkul Gibran, tapi ada juga kemungkinan bahwa Prabowo tidak akan lagi merangkul Gibran. Meskipun sebenarnya Gibran juga mempunyai peluang untuk maju sendiri, karena kan kemarin MK juga sudah merubah aturan untuk presiden threshold, di mana saat ini Gibran sudah punya partai yang saat ini diketuai oleh adik kandungnya yaitu Kaisang, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Dengan kendaraan partai ini, cukup bagi Gibran untuk mencalonkan diri sebagai Capres 2029. Bahkan kemarin anak buah Gibran atau istilahnya pendukungnya juga sudah membuat semacam organ atau ormas gitu ya, yang bernama Gibranku. Tujuannya sudah pasti, ingin mengawal Gibran pada tahun 2029. Pertanyaannya, apakah Jokowi sanggup mendorong Gibran menjadi Capres 2029 dan berhasil memenangkan kontestasi? Jelas itu tidak mudah, karena Prabowo saat ini berkuasa dan dia juga menguasai sumber daya negara atau sumber daya pemerintah yang dia bisa pakai untuk memenangkan dirinya pada kontestasi Pilpres 2029 nanti. Seperti yang dilakukan oleh Jokowi ketika mendorong atau mengawal Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Meskipun hari ini Gibran adalah wapres, tapi jelas otoritas dia di pemerintahan tidak sekuat Prabowo. Yang kedua, Gibran juga tidak didukung oleh partai yang solid seperti Prabowo yang didukung oleh Gerindra. Meskipun Gibran pada saat Pilpres 2029 dicalonkan oleh Golkar, belum tentu Golkar akan kembali mencalonkan Gibran di Pilpres 2029, meskipun kabarnya ketua Golkar saat ini Bahlil akan berpasangan dengan Gibran. Tapi pertanyaannya, mampukah baik Gibran atau Bahlil ini bisa mengkonsolidasi dukungan rakyat kepada mereka? Nah, peluang Gibran memang masih 50-50. Yang jelas peluang Prabowo lebih besar. Namun saat ini kondisi juga sangat tidak baik-baik, di mana Prabowo juga harus menghadapi dua tuntutan sekaligus,
Yang pertama, ada sebagian kelompok masyarakat yang menginginkan agar Jokowi diadili. Yang kedua, Prabowo juga harus bisa membuktikan dirinya bahwa dia bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, ini sebuah dilema yang cukup mudah ya, karena Prabowo hari ini masih memerankan sebagai tukang cuci piring dari kebobrokan ekonomi yang diwariskan oleh Jokowi di era lalu. Dengan hutang yang berjibun, kemudian ruang fiskal yang makin sempit, membuat program-program populis dari Prabowo pun terancam tidak bisa dilaksanakan. Hari ini pemerintah Prabowo melakukan namanya efisiensi anggaran, tapi dampaknya ternyata buruk kepada masyarakat luas, yaitu kepada mahasiswa, di mana uang kuliah mahasiswa kabarnya juga akan naik gara-gara pemangkasan anggaran pendidikan. Kemudian tunjangan untuk dosen juga tidak bisa dibayarkan dengan alasan birokratis kemarin itu, tapi sebenarnya ini menjadi momentum untuk pemerintah tidak membayar atau menunda pembayaran kepada para pengajar perguruan tinggi. Dan kejadian ini membuat marah dan gusar para pengajar perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, karena tukin atau tunjangan intensif itu adalah salah satu pendapatan yang mereka harapkan bisa mengurangi beban hidup yang makin sulit. Yang ketiga, mahasiswa juga menuntut agar pemerintah mencabut kembali pemberian wewenang perguruan tinggi untuk mengolah tambang, karena menurut mahasiswa ini adalah cara untuk membungkam pendapat kritis perguruan tinggi terhadap pemerintah. Nah, tiga hal ini yang menarik yang berkaitan dengan perguruan tinggi dan mahasiswa. Nah, di saat yang sama sekarang ini ada tuntutan dari mahasiswa yang ingin perjuangkan nasib mereka. Yang kedua adalah kelompok masyarakat sipil yang ingin memperjuangkan keadilan dan demokrasi dengan menyeret Jokowi ke pengadilan. Kalau dua kekuatan ini bersatu, bukan tidak mungkin Prabowo harus mengorbankan Jokowi. Karena kalau dia tidak mengorbankan Jokowi, tentunya pemerintahnya justru yang akan hancur. Sekarang pertanyaannya, beranikah Prabowo mengorbankan Jokowi untuk kelangsungan pemerintahannya sampai tahun 2029? Sampai hari ini Prabowo masih menunjukkan kemesraan dengan Jokowi. Apakah itu akan berlangsung terus nanti sampai 2029? Saya nggak yakin ya. Sebenarnya kondisi hari ini Prabowo itu menang di atas angin dibandingkan Jokowi. Dan terlihat sekali pada saat munaslup Partai Gerindra kemarin, Presiden ke-7 ini mengatakan bahwa Prabowo adalah presiden yang terkuat di dunia. Maknanya apa? Ya, artinya ginilah. Jangan macam-macam dengan dia karena dia dilindungi oleh Presiden ke-8 yang punya legitimasi yang kuat, bahkan terkuat di dunia. Ya, inilah pesan yang ingin disampaikan Jokowi kepada para pengkritiknya dan kepada elemen masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang ingin membawanya ke pengadilan. Jelaslah, dilema ini harus dihadapi oleh Prabowo. Mampukah dia melindungi Jokowi sekaligus memberikan kesejahteraan buat rakyat Indonesia yang saat ini kondisinya benar-benar parah. Nah, sekarang tergantung Prabowo, bagaimana dia mainkan perannya. Apakah dia bisa mengeliminasi gerakan Gibran juga, yang saat ini juga bergerak terus untuk mempromosikan dirinya, dan sekaligus memenuhi janji kampanyenya untuk mensejahterakan rakyat pada Pilpres 2029 lalu. Dan yang ketiga, akankah dia terus melindungi Jokowi dari tuntutan masyarakat agar Presiden ke-7 ini diadili? Beranikah Prabowo bertindak seperti Habibie yang pada saat itu membiarkan Soeharto dibawa ke pengadilan, meskipun pada akhirnya belum sampai pada putusan atau inkraf, Soeharto meninggal sebelum diputuskan bersalah atau tidak oleh pengadilan.